ya. Jadi nanti ini sebagai dasar diubah liriknya. Sebagai dasar nanti diubah lirik, ya. Oke. Kita ulang ya. Semuanya tolong tangannya dibuat, ya. Kita mulai. Iramanya besar-besarlah suara Anda, ya. Supaya kita lebih bersemangat dan tidak tidur di siang hari, ya. Oke, kan tadi udah kan? Temanku semangat ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Nggak ada ayat. Ya. Surat Al-An'am 125. Nggak usah pakai ayat. Itu otomatis, aturan itu otomatis. Ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Juz 8 pojok kiri atas. Surat Al-An'am 125. Hidayah itu hak Allah. Sekali lagi. Hidayah itu hak Allah. Sekali lagi. Hidayah itu hak Allah. Semua sekali lagi. Juz 8 pojok kiri atas. Surat Al-An'am 125. Hidayah itu hak Allah. Hidayah itu hak Allah. Sekali lagi. Hidayah itu hak Allah. Kira-kira nanti begitu ngajarin ke anak-anak. Ke ibu-ibu pun boleh. Jadi nggak usah tegangan nih ngaji. Apa kurang tuh bahagia-bahagia saja. Ya. Oke, Ibu. Nggak perlu joget-joget maksudnya. Cukup gini-gini aja ya. Boleh ibu-ibu. Ada ibu-ibu itu di majelis taklim itu di Medan, daerah Medan Denai kalau nggak salah saya. Medan Denai itu biasa kalau ngaji itu surga neraka. Bisa ngaji. Kiamat aja pokoknya suram aja hidupnya. Begitu datang guru dari RGV, ngajarlah metode RGV sambil nyanyi-nyanyi. Kok beda ini ngajinya? Nanti saya kirim ceritanya, saya baru mulkan, nanti boleh dibaca. Kok beda saya ngajinya? Kak besok ngaji lagi ya, gini aja dan kiamat lagi. Gitu. Ini kita serius sekali hidup ini. Hidup ini serius untuk akhirat, tapi jangan dibawa serius sekali. Ini saya kasih tips nih, kalau pulang ke rumah pengen bahagia, pulang ke rumah bapak-bapak, tinggalkan yang namanya cerita pekerjaan di rumah. Tutup buku. Mohon maaf nih, misalkan kita ngajar di sekolah nih ya. Pulang ke rumah, jangan pernah cerita tentang bagaimana kita di sekolah sama istri kita. Ini saya kasih tip untuk bapak-bapak terutama nih. Ini jangan nyampe ke rumah yang ada masalah aja. Mah, saya di sekolah ini gini aja. Dimarahin lagi sama kepala sekolahnya. Aduh, misalnya pada semulkan misalnya. Waduh, mah, semulkan itu misalnya. Udah saya buat baik, masih disalahin misalnya. Jangan pernah cerita itu di rumah. Cukup Anda aja di sekolah dengan kepala sekolahnya. Karena saya nyoba, kan saya baru 2 bulan lah, jabat jadi sejen itu baru 2 bulan. Istri saya di rumah nggak tahu pekerjaan saya begitu saya sampai di rumah. Dia malah tahu tentang cerita bagaimana roda RGV berjalan itu dari orang. Dari saya nggak tahu. Karena saya pulang itu nggak pernah saya cerita tentang pekerjaan. Cukupkan pekerjaan itu di kantor Anda atau di sekolah Anda, di rumah itu bahagiakan istri Anda kalau apa-apa. Ibu-ibu juga begitu. Jangan cerita ngerumpi di pos jaga, cerita ke rumah. Cukupkan di pos jaga saja ngerumpinya, pulang ke rumah sambutlah suami Anda dengan tawa dan bahagia. Sama juga ketika pulang anak. Pulang nak. Malas kita pulang. Kenapa? Yang ada begitu pulang ditanya dari mana? Pokoknya nyampe rumah kalau udah bilang dari mana, kamu aja, main aja terus aja. Udah kena marah lagi, mending saya nggak pulang. Kapan pulang? Kalau emak bapak udah tidur, baru dia pulang. Dia bawa kunci serap baru dia pulang. Kan itu yang terjadi. Akhirnya di rumah apa? Jadinya baiti nari, jadinya rumahku nerakaku dia pulang. Bukan baiti jannati. Coba sekarang di rumah. Ini mohon maaf, bapak ibu boleh datang ke RGV. Di RGV itu nggak ada pagar pesantren, bukan pesantren ya. Tempat pelatihannya nggak ada pagar bapak ibu. Nggak ada pagar. Mau kabur bisa. Tinggal pesan Grab naik online bisa, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada.
Kalaupun ada itu kasus dulu ya, by accident. Karena memang biasanya kalau RGB itu kalau dia nggak betah biasa hatinya nggak bersih memang. Ya alhamdulillah nggak ada pagar, boleh kabur. Bahkan dibolehkan pulang aja kalau mau pulang. Nggak ada pagar. Pintu terbuka 24 jam. Silakan kabur. Apalagi kalau dicaringin itu. Nggak ada pagar besi misalnya 3 meter nggak ada. Nggak ada pagar beton nggak ada kita. Karena semuanya belajar dengan kepemahaman. Ya. Nah, jadi pertama kali kita ajarkan kepada anak kita adalah kebahagiaan ketika mereka berada di rumah Quran. Ngapain Ustaz? Nyanyi. Pernah lihat TK kan? Begitulah harus kita buat rumah Quran. Kenapa rumah Quran nggak bisa dibuat begitu? Kok TK bisa dibuat? Naikkan status rumah Quran jadi taman kanak-kanak. Bermainlah mereka. Taman-taman surga kita lihat anak-anak kita bermain, nyanyi-nyanyi, ceria-ceria. Tapi Ustadz, ini nakal kali Ustadz, biarin. Karena dia ada waktunya dia baik. Aduh Ustadz, pokoknya keras kepala. Ya begitulah dia anak-anak. Mungkin dia dari rumah, kena marahnya 1000 kan, di rumah. Dia begini, kena lagi marah 1000, udah 2000 kena marah. Itulah yang terjadi. Nah, coba sekarang kita rombak. Begitu dia sampai ke rumah Quran, dia bahagia. Ada cerita di rumah Quran Medan Amplas itu, ngajinya itu jam 2, jam 1 udah pada datang. Jam 1 udah rame. Oh, udah. Berapa cepat kali datang? Malas di rumah. Wah, malas di rumah. Mending enak di sini. Sini ngapain? Nyanyi-nyanyi, ceria-ceria, loncat-loncat. Ah, bisa semua di sini. Di rumah marah-marah misalnya. Itulah apa namanya dunia yang sekarang kita hadapi. Apalagi kata Ustaz Mulkan tadi, candu gadget itu luar biasa. Orang tua sekarang ya termasuk kita lah merindukan anak-anak kita sekolah offline, betul? Udah nggak betah kita lihat dia online game juga ya kan? Online skip, main game sebentar, YouTube sebentar, masuk lagi ke Zoom ya kan? Ya itulah. Udah 2 tahun kita begitu. Nah sekarang kita rubah, jadikan rumah Quran kita semuanya rumah Quran. Punya anak 4 jadi murid semuanya. Ayo nak, hari ini kita nyanyi. Ngapain mak? Nyanyi Quran kita. Inilah dibawa nyanyi. Alhamdulillah, bawa nyanyi. Ya, bisa semua iramanya? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jus. Sekali lagi. Oke, jadi nanti ketika diubah liriknya tinggal dicari saja kata kuncinya apa. Misalnya wa hadza siratu rabbika mustaqima, berarti jalan yang lurus. Tinggal cari aja. Misalkan lahum darussalam ya inda rabbihim, darussalam. Tinggal cari artinya apa. Kemudian dan seterusnya. Itu boleh dirubah liriknya karena bukan Quran. Jadi boleh dirubah. Iramanya juga boleh dirubah suka-suka ibu. Misalnya aduh Ustaz, kuno kali irama itu Ustaz, saya pengen rubah aja dah. Nah, boleh. Enggak masalah. Misalkan mau rubah irama dangdut bisa boleh. Aju sedalam pan pojok kiri atas, boleh, enggak masalah. Karena ini bukan Quran. Boleh dirubah liriknya sebahagia mungkin buat suasana rumah dan buat suasana rumah Qurannya. Intinya apa? Dia hafal pojoknya apa, juz berapa, di mana letak ayatnya, ayat berapa, surahnya apa kata kuncinya. Intinya itu. Iramanya bebas. Ini salah satu iramanya. Oh, kalau pakai irama ini juga boleh, enggak masalah. Nah, itulah fungsi guru ada 2-3 orang di rumah Quran tersebut rembuk. Jadi bukan cuma datang jam 4, pulang jam 6. Besok datang lagi jam 4, pulang jam 6. Enggak, datang jam 2, rembuk. Hari ini kita mau buat apa untuk anak-anak kita? Coba kita evaluasi dulu. Si Fulan gimana hafalannya? Oh, ini masih ini. Oh, kalau ini masih ini. Oke, aku tangani ini ya, kamu tangani itu ya. Oke, coba. Bagaimana kita evaluasi mingguan? Ini bagaimana? Itu baru namanya guru. Bukan datang jam 4, pulang jam 6, datang jam 4, pulang jam 6, selesai.
Itu bukan guru namanya. Dan itu nggak boleh di RGV. Mereka, mohon maaf kalau misalnya anak-anak kita yang ngajar itu, misalkan katakanlah ngajar jam 4. Itu jam 2 mereka udah siap-siap. Siapin speaker, siapin siapa nanti openingnya, siapin nanti siapa yang di tengah-tengahnya masuk, nanti siapa yang cerita, dan siapa penutupnya, siapa doanya. Itu sudah diatur semuanya. Oke, hari ini siapa yang mau kita kita fokusin? Ada berapa anak yang belum bisa baca Quran? Ayo kita buat kelasnya. Ada kelas low, high, middle misalnya. Ini yang middle misalnya Quran bacaannya kurang masih pas, ini makhrajnya masih kurang. Ini yang low, aduh masih belum kenal huruf. Oke, tangani ya. Ini bagaimana penganannya? Bagaimana sudah sebulan ini? Itu namanya guru sekaligus owner. Makanya di rumah Quran kita itu ownernya adalah pemilik rumah. Dia harus tahu bagaimana anak-anaknya, setiap karakter anak-anaknya. Makanya kami berani uji. Kami insya Allah lebih tahu anak-anak bapak ibu kalau sama kami daripada bapak-bapak ibu sendiri. Kami berani uji insya Allah. Kenapa? Karena kami melatih dengan hati. Itu intinya sebenarnya. Jadi ini adalah pendukung semuanya Bapak Ibu. Ini cara. Boleh nggak Ustaz diinovasi? Boleh. Saya Ustaz maunya langsung 2 ayat atau 1 blok, boleh. Nggak masalah. Ya, jadi semuanya dalam tahap cara itu dibolehkan. Tidak diblok. Ini harus begini, ini udah begini, nggak boleh dirubah, nggak. Semuanya boleh. Ya. Oke, sekarang kita coba ini dipotong-potong, Ustaz. Nah. Oke, nah ini yang dipotong-potong. Ya. Jadi tadi kita ada didoakan, disenyumkan, dibacakan, diulang-ulang, dipotong-potong, disambung-sambung. Ya. Bisa nggak iramanya? Coba kita tes bareng-bareng ya. Oke. Coba saya biar mungkin belum hafal. Oke. Coba iramanya ya. 1, 2, 3. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, diulang-ulang, disambung-sambung, bukan disambung-sambung. Oke ya. Yang keras suaranya ya. Saya mau suaranya keras. Semangat. Oke ya. 1, 2, 3. Didoakan, oke, iramanya kayak ini apa namanya? Kayak paduan suara gitu ya. Gitu ya. Aisyah, tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Oke. Baik. Saya kira semua Bapak Ibu ini luar biasa ya. Saya insya Allah sudah yakini bahwa semua kita bisa baca Quran dan semua kita insya Allah jadi penghafal Quran 30 juz. Amin. Baik. Nah, itu irama selalu dinyanyikan bersama anak-anak ketika mereka kelas nanti namanya kelas ada opening, kemudian apa, Razib? Bukan, sebelum privat. Klasikal. Ketika klasikal nanti sebelum dia menghafal ayat baru, ya, sebelum menghafal ayat baru, nyanyi dulu ini. Didoakan, disenyumkan. Dilihat semua muka anak tuh. Jangan cuma praktek doang, dilihat semua. Disenyumkan. Sebelum semua senyum, gue boleh lanjut dulu. Lihat dulu. Gitu dia. Jadi jangan cuma sekedar. Setelah nanti baru nyanyi 3 sampai 4 kali, baru mulai doa. Ayo semua kita berdoa, anak-anakku yang mulia.
Buat doa itu sampai bahkan meneteskan air mata. Bisa nggak? Bisa, karena ada dalam diri mereka itu ada yang namanya mereka itu pengen disayang. Makanya sentuhlah hati mereka. Sentuhlah hatinya, ya kan, kayak lagu kan? Sentuhlah tepat di hatinya. Itu kan ada lagu Dua Hari Lasso kan? Sempat di hatinya. Sentuh juga anak itu di hatinya. Sama kayak anak kita. Doa bareng-bareng. Jangan sedih. Kemudian disenyumkan. Sudah semua kita doa, senyum lagi. Ayo semua kita senyum dulu. Ayatnya mudah. Ayatnya enak, kayak makanan. Kayak nasi ayam goreng. Macam pizza misalnya. Boleh. Ayo senyum semuanya dulu. Senyum. Sulit enggak? Enggak, semuanya mudah. Nah, itu namanya mind setting. Mindset itu mind kan? Mind itu kan pikiran. Set itu pengaturan. Jadi diatur mind-nya atau pikirannya diatur. Yang tadi dalam pikirannya itu sulit, sulit. Mudah. Pernah nggak Bapak Ibu kadang-kadang kita nggak sadar mengucapkan sesuatu tapi tiba-tiba terjadi? Pasrah saja, ya kan? Alah, nanti ya insyaallah lah saya punya motor lah nanti insyaallah. Ada nggak kejadian tiba-tiba punya motor? Ada. Karena pasrah tadi. Jadi buat mudah itu jadi sebuah kepasrahan. Mudah. Saya baru kejadian kemarin. Jadi saya itu lagi pindah-pindahan barang. Tiba-tiba hilang kunci, nggak keingat sama sekali. Betul-betul nggak kebayang di mana kuncinya itu jatuh. Akhirnya saya cari kemana-kemari, bongkar kotak lagi ini tuh semua. Kunci mobil, karena kalau nggak ada kunci mobil nggak bisa jalan. Akhirnya terakhir saya pasrah lah. Ya Allah, kalau memang di sini nggak ada, berarti ini terakhir ya Allah. Saya nggak tahu lagi ada di mana. Begitu saya buka bangku tengah, tepat ada di bawah ternyata. Jadi apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Kepasrahan dalam kita melakukan sesuatu. Jadi pasrah saja. Makanya kita namanya muslim. Muslim itu asal katanya apa? Aslama yuslimu, menyerahkan diri. Makanya ketika Allah, kan kalau orang ditodong begini kan, gini kan, nyerah. Kita kan nyerah sama Allah. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada begini, ya terserah. Makanya semua dalam agama ini punya filosofinya. Enggak ada tiba-tiba. Kenapa harus kata muslim? Kenapa harus kata mukmin? Kenapa harus katanya ikhwah? Kenapa namanya disebut yang terkenal Al-Quran misalnya? Kenapa enggak Al-Furqan misalnya? Kenapa enggak Az-Zikr misalnya? Kenapa enggak Hudan misalnya? Kan itu kenapa Quran yang kemudian lebih terkenal? Semua adalah filosofi dalam Islam. Sama, Al-Quran itu sebenarnya bukan dihafal, tapi dijaga. Iya kan? Arti kata hafidha yahfadhu apa? Menjaga, bukan menghafal. Ihfadhil Quran artinya apa? Jagalah Quran. Jaga apa? Dengan dimasukkan ke dalam dada-dada kita. Makanya bukan masukkan ke otak, masukkan ke dada. Makanya di sini jelas, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah." Oke ya? Jadi begitu kira-kira. Oke, sekarang kita ulang. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, diulang-ulang, dipotong-potong, disambung-sambung. Kita pakai irama. Sekali lagi ya. Semuanya suaranya saya harap bisa keras. 1, 2, 3. Ini memang fales atau memang panjang gitu nyanyinya? Oh, panjang gitu ya. Saya gini, didoakan, disenyumkan. Kok panjang begitu? Kayak saya nggak panjangin begitu deh tadi. Betul. Berarti ini bukan fales ya.
Bukan falus ya. Memang udah begitu. Nadanya belum dapat ya. Bukan falus berarti. Nadanya belum dapat. Didoakan, disenyumkan. Jadi nggak perlu disenyumkan. Nggak. Ya. Bukan kayak Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak perlu. Nggak. Senyumkan. Nggak. Ya. Oke. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, diulang-ulang, dipotong-potong, disambung-sambung. Marumbungnya yang panjang, bung. Nah, bukan di semua. Didoakan, disenyumkan. Enggak semua ya. Oke, kita praktek sekali lagi deh. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah lumayan. Ya. Udah lumayan, nanti latihan lagi. Oke, sekarang kita coba praktek di ayatnya ya. Nah, ini kita praktek di ayatnya. Iramanya yang mudah-mudah saja, yang insya Allah semuanya bisa ngikutin. Jadi nggak perlu pakai irama sudais misalnya, nggak perlu pakai irama misyari, nggak. Cukup irama yang standar saja ya. Contoh misalnya kita sekarang tahapnya tadi sudah cerita didoakan, sudah tadi disenyumkan, sekarang dibacakan ya. Dibaca dulu semuanya. Ya, iramanya begini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sama-sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jadi semua awalnya dibacakan. Gurunya baca, anaknya mengikuti supaya bacaannya benar sesuai dengan guru. Sudah dibacakan, semuanya udah ikut, baru kemudian dipotong-potong. Dipotong-potong, dihafalnya bareng-bareng. Kita coba ya. Faman yuridillahu, tangannya begini. Faman yuridillahu, ya. Faman yuridillahu. La, faman yuridillahu. Oke ya. Iramanya. Faman yuridillahu. 1, 2, 3. Faman yuridillahu. Sekali lagi. Faman yuridillahu. Lagi. Faman yuridillahu. Lihat semua ke sana. 1, 2, 3. Sekali lagi. Semuanya tutup mata. Semuanya tutup mata. Sekali lagi. Semuanya sudah kebayang? Sudah kebayang? Sudah terhafalkan? InsyaAllah. Oke. Aduh Ustaz, kan itu baru pendek. Kita lanjut lagi. Ya. Sekarang tadi sudah dipotong. Sekarang potongan yang kedua. Ayyahdiyahu. 1, 2, 3. Ayyahdiyahu. Sekali lagi. Ayyahdiyahu. Sekali lagi. Ayyahdiyahu. Ulang dari awal. Oke, sekali lagi. Sudah terbayang? Sudah terhafalkan? Sebelumnya pernah hafal ayat ini? Belum. Berarti 2 potongan pertama terhafalkan. 2 potongan terhafalkan. Oke ya. Sekarang semua tutup mata. Tutup matanya. Bayangkan. Ya, jangan diucapkan. Bayangkan saja tadi yang sudah dilihat. Bayangkan. Ya, bayangkan. Bayangkan sesuai yang ada tulisan tadi di depan. Oke. Kebayang semuanya? Oke, coba kita ulang. Semua tutup mata. Kita ulang potongan pertama dan potongan kedua. 1, 2, 3. Oke, terbayang semuanya ya? Terbayang. Oke, sekarang kita ambil potongan yang ketiga. Ya. Yashrahnya gini. Yashrah. Ya.
Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Oke. Potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga. Ya. Tutup matanya lagi, kita ulang potongan pertama, potongan kedua, dan potongan ketiga. Kayaknya begini. Famay yuridillahu ayyahdi, gini ya. Nah, karena hidayah ya. Ayyahdiyahu yashrah. Yashrah. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Masih kebayang 3 potongan? Masih. Alhamdulillah. Ya. Sekarang, Ustaz, boleh nggak kalau setiap hari kita hafal 3 potongan saja? Boleh. Nggak ada misalnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ihfazul qur'ana ayah. Nggak ada ayatnya. Ustaz, boleh nggak cuma 1 potongan? Boleh. Ustaz, gimana nih Ustaz? 1 ayat nggak pernah hafal. 1 potongan pun boleh. Karena Allah bilang sendiri, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Misalnya kayak ibu, aduh Ustaz, saya 1 ayat kayak gitu panjang kali ya kan? Kan belum hafal ya kan? Belum hafal udah bilang panjang ya kan? Belum hafal udah bilang panjang kali Ustaz. Nah, makanya sekarang kita rubah mindset. Wah, ini mudah, ini pendek. Kalau bilang panjang, pendek. Otak bilang panjang, bilang pendek. Pendek. Nah, itu namanya mindset. Mindsetting. Jadi orang sukses itu adalah mereka yang mampu mengatur pikirannya. Dan mereka bertindak dengan cepat dalam setiap keputusannya. Karena mereka mengatur mind. Sama, kalau kita bilang susah, sampai mati pun ini susah. Gak akan pernah terjadi kemudahan. Susah aja. Ustaz, hidup saya udah susah Ustaz dari begini. Dari dulu Ustaz udah begini, hidup saya susah. Ustaz, dia susah nah itu. Gak pernah ada bahagianya. Sekarang diubah, Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Walaupun saya begini, untunglah saya masih ada bahagianya sedikit-sedikit Ustaz. Nah, coba dirubah sekarang. Padahal kalau kita hitung, bahagianya banyak banget yang Allah beri. Cuma kita aja yang kurang sadar kadang-kadang. Oke ya. Tadi kita sudah berapa? 3 potongan. Oke. Tadi sudah 3 potongan. Ya. Yashrah. Tadi yashrah begini. Sekarang sadrahu lil Islam. Gini. Sadrahu lil Islam. Oke ya. Tadi yashrah begini. Balikkan ke sadrahu lil Islam. Lil Islam. Oke ya. Oke. Sekarang kita coba sadrahu dulu. Sadrahu lil Islam. 1, 2, 3. Sadrahu lil Islam. Sekali lagi. Sadrahu lil Islam. Sekali lagi. Sadrahu lil Islam. Sekali lagi. Sadrahu lil Islam. Oke, dilihat ke sana ya. Dilihat ke sana, bayangkan ada begininya juga, ada ginian, ada ininya, ada ini. Bayangkan semuanya. Kopi dia, kopi. Kopi pas tekan ke dalam dada kita. Kopi. Hah? Kopinya ada? Ada kopi, Zat? Ada. Bentar lagi ada kopi. Bentar lagi kita break. Tenang. Break ya. Bisa kita hafal 1 ini, kita break. 1 baris saja dulu. Ya. Oke. Potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat. Kebayang semuanya? Oke, kita tes ya. Kita tes dulu. Potongan yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Ibu gimana? Kebayang? Sikit-sikit. Coba kita sikit-sikitnya. Jangan tengok ke sana dulu. Ayah dia